Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man jahada fi sabilihi wa nahnu al-hadirun ala al-hadis fi jami'atul tazkiyah wa masjid al-Husain insyaallah itu salatan wa salaman ini ila yawmil akhir wa sunnah wa ba'd. Apa kabar Bapak-bapak Ibu sekalian? Biasanya jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Sekali ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Hari ini sengaja saya pakai pakaian seperti bendera Indonesia, merah putih. Artinya ini Indonesia kuat, Indonesia berdaya, Indonesia makmur, Indonesia bebas korupsi. Sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, gemar riba, lawan jinawi. Nah, oleh karena itu ternyata untuk bisa menjadi bangsa yang berdaya, bangsa yang besar, kita harus mencontoh orang yang paling sukses di dunia. Siapa orang yang paling sukses di dunia? Ternyata orang yang paling sukses di dunia itu adalah Nabi kita, Muhammad SAW. Kenapa beliau paling sukses? Karena beliau adalah seorang yang dari yatim piatu kemudian bisa bangkit. Umur 6 tahun tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kemudian umur 8 tahun ditinggalkan oleh sang kakek. Nah, dalam satu riwayat ketika beliau berkunjung ke tempat ayahandanya di Madinah bersama ibundanya, setelah pulang melihat kuburan sang ayah, balik lagi ke Mekah. Dalam perjalanan di satu kampung yang namanya Abuwa, ibundanya sakit lalu meninggal. Dalam keadaan seperti itu, seorang anak yang berusia 6 tahun, yaitu baginda Rasul, bertanya kepada bibinya. Ada yang tahu siapa bibi atau pembantu Rasulullah SAW? Ada yang tahu tidak? Yang tahu dapat hadiah. Ternyata bibinya itu, pembantu itu namanya Ummu Aiman. Nah, kepada Ummu Aiman, Rasul kecil umur 6 tahun itu mengadu, wahai bibi, kemana aku harus pergi? Tadi pagi aku menyaksikan kuburan sang ayah, saat ini aku menyaksikan kuburan sang ibu. Kemana aku harus pergi? Kata bibi, jangan menangis, nah, aku akan bawa kau kepada sang kakek. Nah, dibawa ke sang kakek, tapi hanya 2 tahun dapat cinta kasih sang kakek, meninggal juga. Akhirnya juga di paman. Ada Abbas, ada juga Abu Thalib. Nah, tetapi Abu Thalib ini adalah sang paman yang tidak terlalu kaya. Nah, pada satu ketika Rasulullah SAW makan dengan para kakaknya, putranya Abu Thalib. Tetapi karena makanan tidak banyak, baginda Rasul tidak kebagian. Nah, karena beliau tidak tega untuk mengambil, beliau duduk hanya di pojok, 2 hari, 3 hari tidak makan. Ditanya oleh sang paman, oleh Muhammad, kenapa kau tidak ikut berebut? Katanya, mana mungkin aku berebut, aku di sini numpang. Bayangkan, kata baginda Rasul, aku di sini numpang, aku tidak tega untuk berebut dengan kakak-kakakku. Nah, mulai dari itulah Rasul mengatakan kepada dirinya, aku harus bangkit. Aku harus berdaya dan tidak boleh menyusahkan orang lain. Jadi Rasulullah SAW bangkit, Rasulullah SAW tidak mau bersedih hati. Beliau juga adalah seorang pedagang. Dagang Rasul itu besar, jauh, dan lama. Coba diulangi Bapak-bapak. Besar, jauh, lama. Dagang Rasul itu besar, jauh, dan lama. Nanti akan saya jelaskan. Beliau adalah seorang Rasul yang belum resmi, seorang yang mampu membina beberapa keluarga, seorang yang mampu mengembangkan sistem pendidikan yang sangat luar biasa. Kita adalah murid-muridnya. Seorang yang mampu mengembangkan sistem hukum yang diakui di dunia sebagai Islamic law atau hukum Islam, dan mampu mengembangkan militer. Nah, saya simpulkan, kalau ingin sukses dan belajar, harus belajar dari insan yang terbaik. Bagaimana sukses itu? Nah, sukses itu gampangnya seperti ini. Dan bisa berdaya itu ada 5.
Coba lihat kepada saya, berdaya dan kaya itu ada 5. Satu di sini, coba tunjuk. Di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke, Bapak Ibu, siapa yang ingin jadi orang yang soleh dan solehah, katakan? Soleh, solehah tapi miskin. Atau siapa jadi orang yang kaya dan bersyukur? Oke, bagusan mana? Soleh tapi miskin atau kaya, soleh dan bersyukur? Kaya, soleh, bersyukur. Nah, rumus untuk menjadi kaya dan bisa memberdayakan orang lain, kita harus tahu dulu ada berapa jenisnya. Ternyata gampangnya ada 5. Ada berapa? Yang pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, keempat di sini, kelima di sini. Ayo ulangi lagi. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Artinya kaya itu yang pertama adalah kaya hati. Innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati. Kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang diberikan kepada kita. Punya suami keren, suami tinggi, suami rajin tahajud, jangan mengeluh. Punya istri cantik, punya istri bulat, punya istri rapi, jangan mengeluh. Karena itulah rezeki bagi kita. Kita dapat segini, suami segitu, ya alhamdulillah, syukuri saja. Dan tandanya kaya hati itu kita tidak hasud dan kita tidak iri terhadap apa yang orang miliki. Kita tidak hasud dan tidak dengki terhadap apa orang miliki. Itu namanya kaya hati. Siapa yang punya tetangga yang kita sebel banget sama dia, atau kita pernah membenci seseorang karena dia menzalimi kita, pasti punya kan? Oke, coba bayangkan dia. Kita merem, 1, 2, 3 merem. Nah, itu ada orang yang kita benci banget. Sebutkan doanya kepada dia dan doakan, ya Allah ampuni dia. Ya Allah ampuni dia, masukkan dia ke surga. Walaupun dia sudah menzalimi saya, hari ini saya maafkan. Siap, Bu? Nah, itu artinya kita sudah kaya hati. Kalau ada yang alhamdulillah, saya nggak mau cerita di sini takut dimarahin Pak Agung. Kita doakan kepada orang yang pernah menzalimi kita, itu kaya hati. Yang kedua, kaya ilmu. Ternyata Pak Habibie itu punya income jutaan dolar karena beliau pernah sampai kepada satu rumus tentang cracking the wing of the plane, tentang rumus yang mengatur sayapnya pesawat. Subhanallah, penemuannya sudah belasan tahun yang lalu, tetapi income-nya masih ngalir. Seseorang yang menemukan satu rumus tertentu. Ada mahasiswa yang sudah menulis bukunya bestseller, dapat royalti terus, alhamdulillah. Ibu-ibu menemukan racikan masakan tertentu, kemudian ada yang waralaba. Nah, ilmu ibu itu akan terus berjalan selama waralaba itu berlangsung. Itulah yang disebut dengan kaya ilmu. Ya fa'ilahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Di antara orang yang beriman akan diangkat lagi orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Itu kaya nomor 2. Kaya nomor 3 adalah kaya hasil karya kita. Kita hanya akan hidup 60 tahun, kita akan hanya hidup 70 tahun, jarang yang sampai 80. Nah, apa yang kita tinggalkan kemudian dinikmati oleh orang lain, itulah yang akan menjadi kekayaan kita yang bisa kita wariskan. Bung Hatta sudah meninggal, Bung Karno sudah meninggal, Buya Hamka sudah meninggal, Khairil Anwar sudah meninggal, tetapi Republik Indonesia ini
kekayaan yang diwariskan kepada kita. Bapak Ibu, ada yang tahu berapa usia Imam Al-Ghazali? Beliau menulis buku Ihya Ulumuddin, menulis buku Al-Mustakhfa fi Ushulil Fiqh. Beliau menulis buku Al-Wajiz, Al-Wasit. Sampai hari ini masih hidup. Ternyata Imam Al-Ghazali itu umurnya hanya 55 tahun. Dalam satu riwayat hanya 53 tahun. Ada yang pernah baca Riyadhus Shalihin? Semua pernah dengar ya? Ternyata Imam An-Nawawi itu umurnya hanya 45 tahun. Jadi umur KTP beliau 45 tahun, tapi umur ilmunya, umur intelektualitasnya ribuan tahun. Nah, mudah-mudahan anak-anakku yang ada di kampus Taskia, walaupun nanti kita diberi umur oleh Allah tidak terlalu pendek, artinya panjang, umur kita secara itu lebih panjang lagi. Oke, itu nomor 3. Nomor 4, kaya teman, kaya mitra, dan kaya akan sohib. Saya mau tanya, ini adik, ini sekarang boleh pilih mau dikasih uang 10 juta tunai atau mau diperkenalkan kepada Direktur Utama Pertamina, ada proyeknya. Mau apa? Oke, dia nggak mau dikasih uang 10 juta Bu, padahal uangnya udah siap di 10 juta. Katanya saya akan memilih ketemu dengan Direktur Utama Pertamina. Kenapa? Kalau sudah ketemu dengan Direktur Utama Pertamina, mungkin pertama bisa bekerja di sana, lulusan dari kampus. Yang kedua bisa jadi kontraktornya. Yang ketiga mungkin kalau seandainya ada peluang bisa menjadi supplier. Ternyata kenal dengan orang penting itu aset, itu kekayaan. Mau dikasih uang 20 juta, mau ketemu dengan Mark Zuckerberg. Nah ini anak-anak muda nih. Kalau ketemu Mark Zuckerberg, Anda bisa iklan dendeng balado Anda. Anda bisa iklan produk Anda di Facebook. Nah ternyata kenal seorang itu adalah aset, adalah kekayaan. Jadi kalau punya teman, jangan hianati dia. Kalau punya teman, apalagi teman itu penting, jaga amanahnya, karena satu waktu kita akan butuh dia dan itu adalah aset yang mahal. Di sini, di sini, di sini, di sini. Itu 4 kekayaan, dan kekayaan nomor 5 adalah benar-benar kaya. Kaya lulus. Nah, apakah Islam melarang kita kaya? Jawabannya, Islam itu melarang kita kaya. Tidak boleh kaya. Kenapa tidak boleh kaya? Karena kita harus kaya. Wajib kaya. Kayanya kaya apa? Kaya hati sudah, kaya ilmu sudah, kaya karya sudah, karya teman sudah. Nah sekarang benar-benar harus kaya uang. Boleh tidak seorang itu memiliki uang yang banyak? Boleh. Rumusnya hanya 3. H, B, R. Rumusnya apa? Nah, jadi seseorang itu dalam Islam boleh kaya sekaya apapun, asalkan dia memenuhi rumus H, B, R. Hanya apa? Hanya itu harus halal. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa minasyubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Ar-ra'i yara'u lima yushakka ta'abi ala wa inna likulli malikin bima ala wa inna lillahi maharibu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa inna lillahi. Ketahuilah yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antaranya ada yang abu-abu. Barang siapa menjauhkan diri dari yang abu-abu, kriteria, dia
dengan proyek, dan jelas pertanggungjawabannya akan masuk kepada kamu. Pak, ini kan uang perjalanan dinas, tolong dinaikin angkanya. Tinggal di hotel bintang 3, klaim hotel bintang 5. Nah, itu tidak boleh. Jadi ini adalah hal yang pertama, halal. Kata Rasulullah SAW, semua raja punya larangannya, dan raja di raja Allah Subhanahu Wa Taala ada yang dilarangnya itu yang haram. Oke, nah ini mungkin nggak cukup dua punya. Halal. Yang kedua, B, kita harus bisa berbagi. Dan yang ketiga, R, harus bisa rendah hati. Bagaimana agar kita bisa berdaya dan memberdayakan? Sarannya kita harus berdaya dahulu. Persis seperti ibu, bapak-bapak, jika mau mengajar orang lain Al-Quran, harus masih dulu Al-Quran, ya kan? Sebelum kita bisa mengajarkan matematika rumus tertentu, berarti kita harus pandai dulu rumus tersebut. Nah, yang menjadi syarat kita boleh kaya raya, insya Allah dalam Islam simpelnya bisa saya simpulkan dalam HRW, halal, rendah hati, berbagi. Kenapa harus halal? Karena sudah ditegaskan bahwa jikalau kita melanggar yang halal, jatuhnya pasti kepada yang haram. Jikalau kita tidak peduli halal, maka akhirnya korupsi. Jika tidak peduli halal, akhirnya menyogok. Jika tidak peduli halal, akhirnya jalur hijau kita babat menjadi mall. Jalur hijau menjadi mall. Akhirnya yang tadinya ada resapan air menjadi bangunan. Semua anak bangsa dirugikan. Kenapa harus rendah hati? Karena kullu syai'in min Allah. Semua datang dari Allah. Kullu syai'in lillah. Semua milik Allah. Kullu syai'in tahta raqabatillah. Semua di bawah pengawasan Allah. Kullu syai'in naf'aluhu liwajhillah. Semua harus kita lakukan untuk mencari ridha Allah, karena kullu syai'in sayajzi Allah. Semuanya akan kembali kepadanya. Dan jangan lupa, sebelum jadi cantik-cantik seperti ini, ganteng-ganteng seperti ini, dahulu kita bukan siapa-siapa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan ingat, ketika kalian keluar dari rahim-rahim ibu kalian tidak tahu apapun. Kemudian dalam keadaan yang nol itu Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran, sehingga bisa ganteng-ganteng seperti ini, bisa gagah-gagah seperti pemirsa di rumah, bisa cantik-cantik seperti ibu, bisa berjalan, bisa jadi sarjana, kemudian mendapat income. Kata Allah, itu bukan milikmu, engkau pun adalah milikmu. Jadi tidak ada ruangan bagi kita untuk bersombong diri. Nah, setelah dapat, kita harus berbagi. Jangan dimakan sendirian. Itulah kenapa kita harus berbagi, terutama dengan saudara kita yang kurang mampu. Tapi ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, berbagi itu yang paling membutuhkan bukan fakir miskin, tetapi yang paling butuh zakat itu adalah kita yang mengeluarkannya. Saya ulangi. Yang paling membutuhkan zakat itu ternyata bukan mustahil, tetapi kita. Kenapa? Dalam salah satu hadis ditegaskan bahwa az-zakat idza baqiyat fi mali fa hiya afsadatha. Zakat itu jika ngendung terus dalam satu harta, dia akan merusak. Ibarat bapak ibu ada infeksi, itu nggak dicabut keluar, maka dia akan rusak. Barokahnya akan hilang. Anak tabrakan, istri keserempet bajai, suami tunggal, astagfirullah. Kenapa? Karena kurang zakat. Demikian juga zakat itu akan mengundang harta tambahannya. Kasarnya gini, jikalau kita sekarang sudah dapat proyek, kemudian dijanjikan sama mudah-mudahan satu BUMN, kamu jikalau bagus akan saya kasih proyek yang kedua. Tapi harus bagus dulu di proyek yang pertama.
Nah, insya Allah Allah itu akan memberikan kepada kita tambahan rezeki, tapi melihat bagaimana kita mensyukurinya terlebih dahulu. Boleh jadi kalau kita rezekinya seret, ada pintunya yang belum kita buka. Baik. Nah, apakah zakat itu adalah pilar utama dalam pemberdayaan? Jawabannya, zakat itu adalah pilar nomor 3. Oh, Pak, kalau pilar nomor pertama apa? Pertanyaan saya, ibu-ibu dan bapak-bapak, dari mana datangnya zakat? Pertama dari harta. Kalau kita dagang ada, siapa di sini yang pedagang? Banyak ya. Kalau kita dagang ada untung. Kalau kita pekerja profesional dapat gaji. Nah, hanya dari gaji, hanya dari untung, dan hanya dari harta ada zakat. Hanya dari harta, hanya dari keuntungan, hanya dari pendapatan yang di kemudian diingatkan oleh Ustaz, jangan lupa zakatnya, baru keluar zakat. Kira-kira kalau tidak ada perdagangan, tidak ada harta, tidak ada pendapatan, ada zakat tidak? Tidak. Oke. Pertanyaan berikutnya, dari mana datangnya pendapatan, keuntungan, dan aset atau harta? Dari usaha. Di mana letaknya usaha? Ternyata bukan di masjid. Di mana letaknya usaha? Ternyata bukan di musola. Letaknya usaha itu ada di pabrik, ada di pasar, ada di perdagangan, ada di bank, ada di pasar modal. Artinya, Bapak Ibu, yang harus kita besarkan itu ternyata pasarnya. Yang harus kita besarkan adalah pabriknya. Yang harus kita besarkan adalah perdagangannya. Kita dapat pendapatan, dapat keuntungan, dapat harta, kemudian kita bayarkan zakatnya. Ini yang paling utama. Jadi umat ini akan terus kecil zakatnya jika ekonominya kecil. Umat ini akan besar zakatnya jika ekonominya besar. Ada salah satu konglomerat dunia, hartanya kurang lebih 850 triliun. Berapa? 850 triliun. Itu sekali infak kurang lebih setengahnya, hampir 400 triliun. Sementara zakat di Indonesia belum lebih dari 200 atau belum lebih dari 1,9 miliar. Bayangkan seorang dibandingkan dengan satu negara, subhanallah. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa memberdayakan sekarang, hari ini, dan langsung. Memberdayakan itu terima dengan hati, yakinkan dia. Dengan pikiran, cerdaskan dia. Dengan tangan, bantulah dia. Bersama teman, temani dia. Dengan uang, bayarkan zakatnya. Coba diulangi. Dengan hati, yakinkan dia, besarkan hatinya. Dengan pikiran, cerdaskan dia. Dengan tangan, bantulah siapapun yang memerlukan bantuan. Dengan teman, temani dia. Jangan sampai sendirian, apalagi kesepian. Dengan uang, bayarkanlah zakatnya. Simpel kan Bu? Coba diulangi lagi.